Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, malam ini kami berkunjung ke Bapak Bupati Kabupaten Sumedang. Beliau Haji Doni Ahmad Munir STMM, tokoh muda NU luar biasa. Dan hari ini sedang merangkak menjadi tokoh nasional. Karena Sumedang menjadi salah satu kabupaten yang mendapatkan penghargaan di tingkat nasional. Beliau juga mantan ketua Ansor, mantan ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, mantan anggota DPRD Provinsi, juga DPR RI. Ini track yang luar biasa. Hari ini kita akan korek beliau, bagaimana sosok beliau sebagai tokoh muda NU bisa memimpin di legislatif, eksekutif, dan juga mampu mengelola masyarakat dengan baik. Bapak Doni, kumaha damang? Alhamdulillah. Bapak, kami mendapatkan banyak informasi terkait dengan sosok secara individu, bahwa sosok kepemimpinan Pak Doni ini sangat berkarakter dan sangat kuat. Mohon statement. Ya, alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Saya kebetulan ditakdirkan Allah menjadi Bupati Sumedang saat ini, dan tentunya bagi setiap muslim bagaimana menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Kenapa harus jalankan dengan sebaik-baiknya? Karena setiap amanah itu, setiap kepemimpinan itu akan diminta pertanggungjawabannya, dan kita yakin akan sampai pada posisi itu, posisi akhirat, posisi kita dihisab, posisi kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan. Dan kalau gajah mati itu meninggalkan gading, kalau harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati tentunya harus akan meninggalkan cerita-cerita. Cerita seperti apa? Cerita yang baik-baik. Karena dunia ini kan kita diciptakan, dihidupkan, dimatikan, pada akhirnya akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan selama di dunia ini. Untuk itulah ketika di dunia harus membuat cerita-cerita yang baik sebagai bekal untuk di akhirat kelak. Nah, pada saat itu fondasi kita memimpin adalah tentunya agama. Agama akan menuntun kita, agama akan mengarahkan kita, mendirecting kita pada jalan kebenaran dalam menjalankan kepemimpinan. Kedua, fondasi saya dalam memimpin adalah budaya. Budaya itu down to earth, akan membumi nilai budaya ini. Yang ketiga, teknologi. Teknologi itu akan mengakselerasi. Contoh, kalau kita memanfaatkan IT akan mempermudah, mempercepat pelayanan, mempermudah, mempercepat penyelenggaraan pemerintahan, mempermudah, mempercepat pembangunan. Itu salah satu contoh kita memanfaatkan IT untuk mencapai tujuan pemerintahan. Nah, dalam memimpin ini yang kami lakukan mindsetnya adalah berangkat dari masalah. Jadi kalau kita ingin berhasil memimpin, siapapun pemimpin ini harus berangkat dari masalah. Apa masalahnya? Kemudian paham akan masalah, dan harus hadir pemimpin itu dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang berdampak kepada penyelesaian masalah. Paham masalah, paham datanya, karena dengan data itu akan menjadi informasi referensi bagi kita untuk mengambil keputusan. Ada istilah good data ya, make a good decision. Data yang baik akan menghasilkan decision, keputusan yang baik. Keputusan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Itu di antara beberapa kunci saya dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan ini. Dan saya sering menyampaikan, karena pemimpin ini tugasnya banyak, dengan berbagai dinamika persoalan yang semakin meningkat, masalah-masalah pemerintahan, kemasyarakatan, dan harus dihadapi dengan tetap semangat, tetap fokus. Makanya di beberapa tempat saya menyampaikan, pemimpin harus punya dua cinta
cinta akan pekerjaannya. Kalau nggak cinta kan kita nggak bisa bekerja. Ini kan host ini kan dulu ketika punya Kabogoh kan karena cinta apapun dipersembahkan. Apapun kan. Jadi kalau orang sudah cinta ini akan mudah disuruh dan tidak susah untuk dilarang. Yang kedua adalah mencintai yang dipimpinnya, mencintai rakyatnya. Jadi kalau ke daerah segimana capek pun lihat masyarakat menyambut senang, sumringah, somea, itu kita ini senang gitu. Karena kan ada istilah the leader has to be seen. Pemimpin harus hadir di tengah masyarakat. Karena dia akan menggerakkan masyarakat, akan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi. Ini pengalaman saya memimpin Sumedang ini, saya mulai dengan 2 hal. Tadi kan setelah paham akan masalah itu, tantangan apa yang dilakukan pertama kali adalah reformasi birokrasi dan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kenapa saya mulai dengan reformasi birokrasi atau bureaucratic reform? Karena Sumedang ini kan dulu bekas kerajaan, terus paham masalah itu. Budayanya paternalistik. Berarti kata paternalistik yang harus dirubahnya, yang harus direformnya adalah patronnya dulu, pemimpinnya. Siapa pemimpinnya? ASN. Berarti ASN harus dirubah dengan 8 area perubahan di reformasi birokrasi itu. Dirubah dari kebiasaan manual ke digital, dari budaya manual ke digital, budaya dari comfort zone dan nyaman ke competitive zone, ke zona kompetitif. Dirubah mindsetnya dari dilayani ke melayani. Nah, jadi dirubah mindset ASN-nya. Karena kalau pemimpinnya sudah memberikan keteladanan, menjadi role model, dia punya integritas misalnya, hidupnya sederhana, bekerja keras, bekerja tuntas, cepat ambil keputusan, itu akan jadi role model yang inspirasi ke bawahnya. Nah, kalau ASN-nya baik, itu akan muncul trust dari publik, kepercayaan. Kalau publik sudah percaya, sudah trust, dia akan berpartisipasi dalam membangun. Nah, pemerintah nggak bisa berdiri sendiri membangun, harus ada partisipasi publik. Publik bisa berpartisipasi kalau ada trust, kepercayaan. Trust bisa muncul ketika pemimpinnya jadi role model, jadi panutan yang inspirasi. Jadi yang kami lakukan adalah reformasi birokrasi. Kedua, kebijakan SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dengan digitalisasi atau digital leadership ini, kami siapkan DNA-nya, device-nya, hardware sebagainya, kemudian network-nya. Kami sekarang Sumedang sudah seluruh desa pakai jaringan fiber optik semuanya. Desa, semua desa. Kan di kami sekarang Kades pun sudah tandakan elektronik. Tantangan elektronik, sudah ada e-office desa. Jadi dimanapun, kapanpun bisa bekerja. Jadi every time, everywhere kami bisa bekerja. Saya kan di handphone ini nada tangan di mana saja, surat masuk bisa di mana saja. Nah, pakai IT itu. Jadi device, networking, dan aplikasi. Nah, kami bangun berbagai aplikasi untuk mempermudah urusan masyarakat. Dan sekarang aplikasi di situ dalam super aplikasi e-office. Contoh aplikasi untuk kependudukan, ada Sila Sidakep, sistem melayani kependudukan. Buat akte KTP-KK tinggal di handphone aja, masukkan datanya, masukkan berkasnya. Memotong birokrasi yang begitu biasanya panjang, betul. Dipoto nanti udah diam di rumah, nanti kantor pos mengantarkan KTP-nya gratis. Jadi nggak usah lagi pergi ke capil, ke kecamatan, nggak usah fotokopi berkas-berkas. Input di handphone, tinggal di rumah nunggu nanti kantor pos mengantarkan. KTP kan harus elektronik gratis, tapi kalau KK dan akte bisa cetak sendiri. Itu contoh. Nah, saya arahkan kepada birokrasi, Anda harus berinovasi. Sekarang saya minta satu dinas 4 inovasi minimal. Nah, inovasi ini para pemimpin ini tidak mesti semuanya paham
teknologi informasi. Tapi bagusnya paham. Tapi pemimpin setidaknya punya mindsetnya aja. Dia punya desain kebijakan ingin ini. Nanti desain kebijakan kita ditransformasikan dalam bentuk platform digital, yaitu aplikasi. Saya gini, saya ingin sebagai bupati tahu hari ini uang masuk ke kas daerah berapa, dari tiap pajak, retribusi, dan dari mana. Saya hari ini ingin tahu uang keluar berapa. Saya dulu gitu aja. Dibuat, sekarang udah jadi. Jadi hari ini saya tinggal cek uang masuk berapa, likuiditasnya berapa, uang keluar berapa untuk apa saja. Bisa tahu itu. Publik itu begitu mudah mengakses itu. Bisa mengakses itu. Saya sendiri bisa langsung memonitor. Tinggal buka iPad saya, handphone saya, uang masuk berapa, uang keluar berapa. Contoh itu, pemimpin harus memiliki desain kebijakan yang mempermudah urusan masyarakat. Dan satu hal yang sering saya sampaikan kepada SN kami di awal saya menjabat itu, sebuah prinsip nilai-nilai ya. Kalau kita mempermudah urusan rakyat, Allah akan mempermudah urusan hidup kita. Itu prinsipnya. Saya sentuh hati ASN itu. Pak Bupati, ini informasi yang kami dapat bahwa Pak Bupati ini mampu mengintegrasikan teknologi digital dan spiritual dalam bentuk maghrib mengaji. Nah, masyarakat tua, muda, milenial semua tersentuh dan bisa berinteraksi langsung dengan pemimpinnya. Kira-kira targetnya apa itu? Ya, yang jelas dalam memimpin kan kita punya harapan, cita-cita, target kinerja. Kalau mimpi saya itu sebagai pemimpin yang akan dihisap dengan berbagai kekurangannya ini, saya punya visi yang sangat besar bagaimana mewujudkan klaster Sumedang di surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Itu visinya, dan itu bisa terjadi ketika penduduknya iman dan takwa. Di Quran sudah jelas apabila sebuah Korea, tempat, kabupaten penduduknya iman takwa, Allah akan menurunkan keberkahan dari langit ke bumi ke daerah itu. Nah, banyak cara untuk mewujudkan penduduk iman dan takwa. Salah satunya dari berbagai program kami ada maghrib mengaji. Ini kebiasaan kita sejak kecil zaman dulu kan, bagaimana mendidik anak-anak di waktu maghrib sampai isya nggak boleh keluar, harus ngaji. Kita hidupkan kembali maghrib sampai isya ini. Nah, awalnya programnya maghrib mengaji biasa, setiap tempat, setiap madrasah, masjid saya himbau di Sumedang harus ada maghrib mengaji. Nah, ketika COVID nggak boleh bertatap muka, kami adakan maghrib mengaji online lewat live di IG, dan masyarakat bisa berinteraksi langsung dengan bupatinya. Alhamdulillah ini sudah kedua tahun ya, hampir 2 tahun maghrib mengaji online jalan terus ya. Saya harapan itu ada keberkahannya. Ini salah satu ikhtiar untuk mewujudkan penduduk Sumedang yang iman dan takwa. Ikhtiar kecil ya, yang mudah-mudahan jadi ragi untuk yang lainnya. Setidaknya bagi saya pun jadi self kontrol pribadi bagi bupatinya dan memotivasi warganya. Yang terpenting pemimpin harus bisa menggerakkan masyarakat, dimotivasi bergerak untuk mengarah ke kebaikan. Itu harapan saya. Jadi the leader has to be seen untuk memobilisasi dan mengorkestrasi seluruh warganya dalam mencapai tujuan pemerintahnya. Pak Bupati, kalau kami boleh tahu berapa penghargaan yang sudah didapat Kabupaten Sumedang? Ya, alhamdulillah total untuk tahun 2021 saja kami dapat penghargaan 19 penghargaan nasional. 19 penghargaan nasional. 19 14 penghargaan provinsi. Itu yang dari pemerintahan. Dari luarnya kami dapat dari marketer place, market plus ing gitu ya, dan sebagainya. Ya, perasaan hampir yang saya rasakan penghargaan yang dulu didapatkan Pak Ridwan Kamil Kota Bandung,
yang dulu didapatkan Pak Ajwar Anas Banyuwangi, semuanya kami dapatkan. Contoh gini ya, saya oleh Kemenpan RB, waktu itu Pan RB kerjasama dengan Kemendagri dan MNC News, itu ada Indonesia Visionary Leaders Sumedang yang nominasinya dinilai dan saya punya sertifikasi dan sebagainya. Tahun 2021 kebetulan ini Tahdus bin Nikmah saja saya dinobatkan oleh Ketua RB, Kemendagri dan MNC sebagai the best overall. Nah itu sebelumnya di Pak Emil juga dari kota ada the best overall gitu. Ini kayaknya petunjuk deh. Ada Pak Bima Aryan, Dudin Abdullah sama. Jadi tapi bagi kami ya penghargaan itu ya bonus ya, karena sudah jadi kewajiban pemerintah untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, menjalankan amanah. Kalaupun ada penghargaan itu mah bonus bagi kami untuk bisa lebih meningkat kinerjanya. Dan bagi masyarakat harus jadi pride, kebanggaan, ya, harga dirinya naik, bangga jadi orang Sumedang yang ada semakin tinggi lagi tingkat partisipasinya. Dan sekarang alhamdulillah penghargaan itu berdampak ke ini sekarang itu kepada, jadi penghargaan sekarang itu menjadi variabel untuk menentukan DID, dana insentif daerah. Nah di antaranya kami dapat penghargaan 2021, akhirnya 2022 kami dapat DID terbesar di Jawa Barat. Dari Menteri Keuangan dari pusat itu dapat 37 miliar, kan lumayan. Ketika PAD kami kecil dapat hadiah gitu kan kami gunakan untuk bangun jalan. Ini kembali lagi penghargaan itu selain rasa percaya diri, kebanggaan, jadi jalan hadiahnya, jadi irigasi untuk pendidikan, untuk kesehatan. Itu arti penting mendapatkan prestasi, mendapatkan penghargaan. Ada istilah menjalankan tugas itu kewajiban, tapi kalaupun ada prestasi itu kemuliaan. Dan saya ingin betul-betul menjaga diri itu, ingin memotivasi itu para santri, karena saya dari santri pun bisa berprestasi loh gitu dalam menyelenggarakan pemerintahan. Itu yang ingin kami telurkan kepada junior-junior saya, kader-kader terutama di Keluarga Besar Nahdlatul Ulama. Pak Bupati, ini kami mendapatkan banyak informasi atas kepuasan dan banyak orang yang menggadang-gadang Pak Bupati Sumedang ini maju di Jawa Barat. Kira-kira atas kondisi kepercayaan masyarakat itu gimana? Ya, terima kasih ya kalau saya diperbincangkan di sana. Saya apresiasi atas harapannya sebagian masyarakat, ada yang memberikan saran, masukan untuk masuk ke provinsi. Itu harus diapresiasi oleh saya. Tapi bagi saya lebih baik masih di Sumedang aja dulu. Menuntaskan tugas di Sumedang itu saya sampaikan gitu. Biar itu untuk yang lain yang lebih bisa memajukan Jawa Barat, dan banyak sekali kader Jawa Barat begitu. Pak Bupati, mohon closing statement dan motivasi terhadap kader-kader Ansor di Jawa Barat atas sikap mental kepemimpinan agar bisa diikuti, ditelurkan ke kader-kader Ansor Jawa Barat. Ya, intinya saya kader Ansor Jawa Barat, pernah jadi ketua Ansor Sumedang, kemudian wakil ketua Ansor Jawa Barat. Saya ikut berbagai pelatihan. Ansor telah menempa jiwa kepemimpinan saya, mengasahnya, termasuk mengasah keterampilan untuk berorganisasi. Jadi para kader Ansor harus terus belajar, mau belajar dengan keras, itu intinya. Kemudian mau bekerja dengan keras, dan Anda harus punya mimpi besar, mau jadi apa ke depannya. Karena mimpi besar itu akan menggerakkan setiap potensi yang kita miliki untuk mencapainya. Jadi harus punya mimpi besar. Yang kedua, kalau sudah menetapkan sebuah pilihan dari kader Ansor, maksimalkan sebaik-baiknya. Maksimalkan sebaik-baiknya untuk hadir di organisasi, memberikan kemanfaatan untuk organisasi,
Dan tentunya saya harapkan seluruh kader Ansor kalau Anda jadi kader yang baik, pertama harus punya karakter yang membedakan diri Anda dengan yang lainnya. Harus punya karakter itu. Yang kedua punya integritas, kan itu akan direkam terus integritas kita. Punya karakter, punya integritas, punya kemauan yang kuat untuk bekerja, dan senantiasa kehadiran kita itu dirasakan oleh masyarakat dan oleh kader kita. Jadi Anda kalau jadi kader Ansor harus pada posisi kader yang wajib adanya. Wajib itu dalam arti ketika adanya diinginkan oleh anggota, untung ada si A di Ansor ini. Jadi semua mendambakan kehadirannya. Itu kader wajib. Karena kalau kader wajib itu, kader wajib dia bisa memecahkan masalah. Hari jadi bagian solusi. Jadi bagian solusi. Dia disenangi orang. Kalau datang ke kantor, untung ada dia. Beres masalahnya. Jadi itu kader yang wajib. Ada kader yang sunat. Kalau yang sunat ini ketika adanya memecahkan masalah, tidak adanya pun tidak apa-apa. Itu sunat. Ada kader yang mubah. Yang mubah itu ada dan tidaknya sama saja. La yahya wala yamut. Jadi nggak berdampak apapun. Datang duduk manis pulang gitu. Nggak memberikan kontribusi apapun. Jadi ayana jeung eueuna teh sarua wae. Aya kader makruh. Makruh mah mending eueuh pan. Bahaya. Da ayana teh kalau ditanyakeun teh duit we. Ditanyakeun teh naon sesuatu yang tidak berdampak baik pada organisasi. Apalagi kader yang haram mah destroyer, ngerusak we. Jadi kader yang haram mah begitu datang ke sekretariat geus kadenge suaraan lagi geus kabeh geus aduh aya si eta. Udah kedengaran suara kakinya, si eta bahaya jarumput gitu kan. Jadi mendingan tidak ada sama sekali. Saya mau pilih mana? Ya, saya yakin kader Ansor semuanya harus menjadi kader yang wajib, adanya diperhitungkan, adanya bisa memecahkan masalah, adanya berdampak, memberikan kemanfaatan. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, itu sering kita dengar, tinggal kita praktekkan. Memberikan manfaatan tidak hanya dengan materi, dengan konsep, gagasan, ide, saran, bantuan. Itu sudah memberikan kemanfaatan, membantu orang. Hatta dengan senyuman aja gitu. Itu sudah membantu orang, memotivasi orang. Itu jadi saya berharap kader Ansor bisa terus belajar, terus berlatih dan bekerja keras untuk mewujudkan cita-citanya dan untuk menerima tongkat estafeta kepemimpinan di masa yang akan datang. Yakin kader Ansor siap dan mampu, apalagi sekarang Ansor sudah lebih terorganisir. Saya merasakan saya sudah lebih terorganisir, kepengurusannya, pelatihannya, dan sebagainya. Jadi sudah lebih rapi. Tinggal bagaimana kader yang sudah tersusun rapi, barisnya bagus ini bisa memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara, agama, dan juga Nahdlatul Ulama. Ya. Baik, sahabat sekalian, demikian wawancara kami, diskusi kami dengan senior kami, Bapak Bupati Kabupaten Sumedang, Haji Doni Ahmad Mundir. Semoga apa yang beliau sampaikan kepada kita dapat memberikan manfaat dan ilmu yang barokah buat kita semua. Demikian, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.